yang tertimbun akhirnya diselamatkan di Kampung Selatani, Desa Tugu Barat, RT 6 RW 4. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Yang di Gubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Peter semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Senin siang membuat ratusan rumah di Rawalele Ciputat terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang mengepung perumahan warga ini dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi sejak Senin siang hingga sore menyebabkan meluapnya anak Kali Angke. Sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena air semakin tinggi. Sementara itu, akibat banjir ini juga membuat akses jalan Sumatera, baik dari arah Ciputat menuju Lengkong Gudang maupun arah sebaliknya terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Tim reaksi cepat BPBD Tangerang Selatan dilibatkan untuk membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga Tapos, Depok, Jawa Barat mengepung seorang pelaku jambret di pinggir jalan raya. Warga geram dan berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya, pelaku menjambret seorang wanita dan berusaha melarikan diri. Naas korban bersama warga mengejarnya, bahkan menabraknya hingga terjatuh. Pelaku akhirnya tak berkutik dan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. Ini di depan mana, Pak? Kalau pas si tabrakannya sama pas yang menanjak wahana. Habis itu kabur ke sini, Pak? Iya. Dikejar sama warga? Sama warga ya banyak dari itu segala motor yang pada ngejar gitu. Oh, marengnya pertama kabur pakai motor, ketabrak? Iya, ditabraknya sama perempuan yang dijamret itu katanya. Oh. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolsek Cimanggis berikut barang bukti milik korban. Di Depok, Jawa Barat, Yuriski melaporkan. Dalam rekaman CCTV mesin ATM di kawasan Jabon, Sidoarjo, tampak pelaku aksi berpura-pura sebagai petugas bank. Pelaku telah beraksi sebelumnya dengan mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi dan katembat. Pelaku datang menolong korban meminta memasukkan nomor PIN ATM. Begitu ATM tidak keluar, para pelaku meminta korban melapor ke bank. Pelaku kemudian kembali ke ATM dan mengambil kartu milik korban yang terganjal. Para pelaku warga Karanganyar, Jawa Tengah ditangkap polisi, 2 diantaranya ditembak karena berusaha kabur. Komplotan ini melakukan di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi komplotan ini untuk modus operandinya itu dia memasukkan di mesin ATM itu di tempat untuk memasukkan kartu itu dimasukkan alat untuk mengganjal, jadi seakan-akan
kartunya sudah masuk. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Inilah 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap di salah satu warung remang-remang di Kota Batu. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saifur Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Saat ini ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti alat kejahatan sudah diamankan di Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Wah gila, udah nabrak nih. Wah gila, udah nabrak. Seorang pengendara merekam mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan yang terlibat aksi kejar-kejaran di ruas jalan di Kota Medan Minggu malam. Mobil tersebut dikejar kendaraan lain karena diduga pelaku tabrak lari. Insiden saling kejar ini viral di media sosial. Saat diberhentikan paksa, pengemudi mobil Dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Pengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, Polda Sumatera Utara tidak ada kasus tabrak lari dan mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Kendaraan Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan itu kini diamankan di Polda Sumatera Utara. Propam juga masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinas tersebut digunakan oleh anaknya tanpa sepengetahuannya. Di Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.